Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah sesi terakhir dari pembelajaran hukum pidana, ya, yaitu sesi ke-12. Jadi di sesi ke-12 ini kita bicara tentang alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan bagi hakim ketika akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Jadi anggaplah terdakwa ini sudah ada di pengadilan, ya. Hakim akan menjatuhkan pidana kepada si terdakwa. Dan anggap juga salah satu dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti sah dan meyakinkan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Artinya hukum acara pidana berlaku itu mengatur tentang alat-alat bukti. Jadi perbuatannya sudah terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah pertimbangan-pertimbangan bagi hakim untuk memperberat hukuman bagi terdakwa? Dan apakah pertimbangan-pertimbangan bagi hakim untuk memberikan hukuman yang meringankan? Jadi bisa jadi dituntut 7 tahun, ya, tapi dihukum 12 tahun. Mungkin ultra petita. Jadi hakim bisa menjatuhkan pidana melebihi dari apa yang dituntut oleh jaksa. Jadi hakim punya ultra petita tadi tuh, punya hak untuk itu. Jadi menghukum melebihi dari yang dituntut. Artinya apa? Ada alasan-alasan yang menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memperberat hukuman. Kepada siapa? Kepada terdakwa. Tapi ada kalanya juga, ya, dalam banyak kasus si terdakwa dipidana oleh hakim lebih rendah dari yang dituntut oleh jaksa. Dituntut dia 5 tahun, tapi hakim mempertimbangkan alasan-alasan dan faktor-faktor yang meringankan juga. Ternyata setelah ditimbang-timbang antara alasan yang memberatkan dengan alasan yang meringankan, lebih banyak alasan yang meringankan. Sehingga hakim memutuskan, nah, saya hukum Anda 1 tahun penjara. Mungkin, sangat mungkin terjadi di pengadilan. Karena itu kita perlu, ya, memahami secara singkat apakah yang menjadi dasar pemberat hukuman bagi terdakwa dan apakah yang menjadi dasar peringan bagi terdakwa untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Saya mulai dari alasan yang memberatkan, ya. Ketika kita bicara alasan yang memberatkan, tentu hakim juga punya dasar normatif. Ya, nggak bisa seenaknya aja dia menjatuhkan memberatkan. Enggak, ada dasar hukum yang menjadi patokan bagi hakim. Ada batasan normatif yang menjadi panduan bagi hakim untuk bisa mempertimbangkan terdakwa dihukum melebihi dari apa yang dituntut oleh jaksa. Pertama, kita bicara dari alasan-alasan yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Yang pertama adalah gabungan tindak pidana. Ingat, konkursus. Artinya si terdakwa melakukan beberapa tindak pidana. Jadi beberapa tindak pidana yang diadili sekaligus, maka itu menjadi dasar yang memberatkan. Ada atau tidak konkursus dalam perkara yang disidangkan dalam perkara tersebut. Kalau tidak ada konkursus, maka itu dieliminasi. Dilihat ada konkursus atau tidak. Yang kedua, hakim akan menilai juga dari residivis. Ini orang pernah dipidana sebelumnya atau belum, ya? Oh, ternyata ini orang udah lepas, dipidana lagi, dituntut lagi dengan perkara yang sama atau perkara yang berbeda. Ini jadi dasar juga bagi hakim untuk memperberat hukuman kepada si pelaku, pada si terdakwa yang diajukan di depan pengadilan. Kemudian, waktu melakukan tindak pidana, apakah ada melanggar perintah jabatan, abuse of power, atau tidak? Jadi seorang pejabat yang melakukan kejahatan, itu ternyata sering diperberat oleh hakim. Kenapa? Harusnya Anda memberikan layanan, tetapi Anda malah melakukan kejahatan. Apalagi melanggar perintah atasan, apalagi melanggar undang-undang. Ya, demikian juga ketika ada pengasuh atau orang tua yang melakukan kejahatan terhadap anaknya
anak didiknya, itu juga menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat. Harusnya Anda merawat, harusnya Anda membina, harusnya Anda mendidik, malah Anda melakukan kejahatan kepada orang yang harus Anda rawat atau Anda penuhin hak-haknya tersebut. Nah, ini juga menjadi alasan bagi hakim. Jadi dilihat, korbannya siapa ya? Oh, anaknya. Waduh, dasar kamu ini kurang ngajar ya orang tua. Malah anak kamu tuh kamu jual. Jadi itu jadi alasan bagi hakim untuk memperberat hukuman terdakwa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi kalau dituntut oleh jaksa 15 tahun karena pelakunya adalah orang tua, bisa jadi dihukum 20 tahun. Ya, tergantung hakim menilainya. Jadi ini alasan subjektif tapi ada landasan normatifnya. Kemudian di samping ketentuan-ketentuan yang tadi itu juga ada aspek-aspek tentang yang dikualifisir atau dilihat dari akibat perbuatan tersebut. Misalnya, akibat dari perbuatan tersebut ternyata korban mengalami lumpuh, mengalami stres, mengalami kegilaan, atau kalau dia lingkungan, mengalami pencemaran dari hulu sampai ujung. Dan masyarakat nggak bisa lagi menikmati air bersih, tidak bisa cuci, dan tidak bisa menggunakan air sungai tadi itu. Ini juga menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat hukuman. Jadi dia ngelihat apa akibat dari perbuatan tersebut. Jadi kalau akibatnya ringan, akibatnya kecil, akibatnya tidak besar, itu menjadi pertimbangan khusus bagi hakim dalam menilai perbuatan-perbuatan terdakwa apakah layak atau tidak diperberat. Kemudian juga delik-delik yang tertentu dilakukan oleh orang tertentu. Ya, polisi yang melakukan kejahatan itu berbeda hukumannya kalau orang sipil yang melakukan kejahatan. Polisi punya senjata menembak orang sipil. Pembunuhan juga iya, pembunuhan. Orang sipil yang membunuh orang lain berbeda ancaman hukumannya. Kenapa? Anda dikasih kewenangan memegang senjata bukan untuk membunuh, tapi kenapa Anda membunuh? Nah, itu juga jadi pertimbangan bagi hakim untuk memperberat keadaan tertentu dan keadaan subjek dari pelaku tindak pidana. Nah, kemudian ada yang di luar KUHP. Tadi itu kan dalam KUHP atau dalam ketentuan undang-undang. Nah, ada juga alasan-alasan yang memperberat hukuman bagi terdakwa, tapi tidak diatur di dalam KUHP atau undang-undang. Dan ini alasan-alasan subjektif. Pertama, keterangan yang diberikan oleh terdakwa di pengadilan itu berbelit-belit, membantah, menolak. Padahal alat bukti menunjukkan bahwa dialah pelaku tindak pidana tapi ngeles saja di pengadilan. Bahkan kadang dia ngelawan, kadang dia membuat gaduh di pengadilan. Nah, ini juga menjadi alasan yang memperberat hukuman. Kemudian juga ada kualifikasi delik itu meresahkan masyarakat. Ya, meresahkan masyarakat itu mungkin delik-delik yang memang menjadi perhatian publik. Nah, kadang-kadang delik-delik yang menjadi perhatian publik, walaupun tidak semua delik-delik menjadi perhatian publik itu meresahkan masyarakat. Jadi delik-delik yang menjadi perhatian publik yang meresahkan masyarakat, atau delik-delik tidak menjadi perhatian publik yang meresahkan masyarakat. Nah, itu juga misalnya terorisme ya, yang menimbulkan dampak luar biasa, pencemaran lingkungan ya. Kemudian juga polusi yang sangat menyebabkan masyarakat tidak bisa menghirup udara segar lagi. Itu juga kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang bisa menimbulkan alasan-alasan tertentu bagi hakim untuk memperberat hukuman. Nah, saya singgung sedikit saja tentang residivis. Jadi residivis ini dalam konteks hukum pidana kita, karena residivis adalah salah satu alasan yang memperberat hukuman. Ada residivis umum, ada juga residivis khusus. Jadi residivis umum itu artinya segala macam bentuk hukuman, segala macam bentuk tindak pidana yang pernah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi residivis ini adalah orang yang mengulang tindak pidana, di mana tindak pidana sebelumnya telah dijalankan, telah berkekuatan tetap, lalu dia melakukan tindak pidana lagi. Nah, kalau tindak pidana umum, kalau residivis umum, dia melakukan apapun jenis tindak pidananya. Itu residivis umum. Tetapi kalau residivis khusus, tindak pidananya tertentu dalam waktu tertentu juga. Misalnya dia membunuh, kemudian dinyatakan bersalah dan dihukum 15 tahun. Lepas dari penjara, membunuh lagi, diajukan lagi sebagai terdakwa. Nah, ini namanya residivis khusus. Kenapa? Tindak pidananya tertentu, sama dengan yang dilakukan oleh perbuatan sebelumnya. Biasanya ini
akan mendapatkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana dibandingkan dengan residivis umum. Nah, di dalam residivis khusus ini KUHP juga sudah menentukan, jadi mohon nanti Anda membaca beberapa ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan residivis khusus, terutama nanti di dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Paling tidak ada 11 jenis tindak pidana. Tentu tidak saya jelaskan ke 11 tindak pidana itu dalam seri kuliah atau seri pembelajaran hukum pidana. Silakan nanti baca beberapa pasal. Salah satunya adalah pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 161 ayat 2, 216 ayat 3 KUHP. Dan ada beberapa tindak pidana lain di dalam residivis khusus tersebut. Nah, di dalam residivis khusus ini paling tidak begini ya, ada beberapa kriteria, terutama dalam residivis khusus yang ada di dalam pasal 486, 487, dan 488. Jadi, di dalam ketentuan 3 pasal itu, 486, 487, 488 sudah ditentukan antara satu tindak pidana dengan tindak pidana berikutnya yang diulang, itu tenggang waktunya tidak lebih dari 5 tahun. Jadi sejak dinyatakan berkekuatan tetap, kemudian dia melakukan tindak pidana tidak lebih dari 5 tahun. Ya, sejak pidana atau sejak pidana tersebut dilaksanakannya ya. Jadi sejak dilaksanakan antara yang satu dengan yang kedua. Misalnya di dalam penjara dia membunuh, melakukan kejahatan terhadap nyawa ya. Karena di dalam pasal 486 ini itu adalah kejahatan-kejahatan terhadap pemalsuan. 487 itu kejahatan terhadap nyawa. Jadi misalnya dia membunuh dan dihukum. Di dalam penjara dia membunuh lagi. Yang dibunuhnya siapa? Ya, narapidana lain. Jadi walaupun dia belum lepas dari hukuman, tapi dia melakukan tindak pidana lagi, itu tetap digolongkan sebagai residivis sebagaimana diatur dalam pasal 487 dan seterusnya. Nah, jadi di dalam residivis ini ancaman pidananya itu ada belum lewat 5 tahun, kemudian belum tenggat waktu daluarsa dalam menjalankan tuntutan. Jadi sepanjang dia belum daluarsa, belum lewat 5 tahun, maka itu digolongkan sebagai residivis khusus terhadap kejahatan terhadap nyawa. Ada penghitungannya, jadi nanti Anda bisa lihat di dalam slide bagaimana menghitung residivis khusus ini, terutama dalam 3 jenis delik yang saya sebutkan tadi. Kemudian berikutnya adalah dasar yang meringankan. Kalau tadi saya sudah sebutkan dasar yang memberatkan, salah satunya adalah residivis, ada juga dasar yang meringankan. Jadi dasar yang meringankan ini adalah pertimbangan-pertimbangan hukum hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa. Secara umum ada ditentukan di dalam undang-undang. Misalnya, 1, percobaan melakukan tindak pidana. Jadi percobaan itu kan delik-delik yang tidak sempurna atau belum selesai. Jadi ancaman pidananya dikurangi 1/3 dari ancaman pidana yang diatur dalam tindak pidana yang didakwakan. Kemudian membantu atau perbantuan melakukan tindak pidana. Jadi kalau perbantuan itu kan dia tidak punya kehendak melakukan tindak pidana, tapi pelaku dader yang punya kehendak. Dia hanya memberikan sarana, informasi, keterangan, tapi sebetulnya dia tidak memiliki niat untuk mewujudkan tindak pidana itu. Itu namanya perbantuan. Kemudian tindak pidana itu dilakukan oleh anak-anak. Nah, ini harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Jadi kalau anak-anak yang melakukan tindak pidana, ada hal-hal khusus. Bahkan sistem peradilan pidananya juga khusus. Ada di situ restoratif justice dan diversi. Jadi nanti Anda juga harus membaca tentang Undang-Undang 11 Tahun 2012, atau nanti akan ada seri kuliah khusus lah untuk menjelaskan tentang kekhususan dari sistem peradilan pidana anak ini. Dan ada juga delik-delik tertentu yang diverifikasi ya. Misalnya 341, 342, 308 dan seterusnya. Silakan nanti baca. Jadi itu alasan-alasan yang diatur secara khusus di dalam norma atau undang-undang atau hukum pidana. Nah, tetapi ada alasan-alasan yang subjektif ya di luar KUHP yang bisa jadi bahan pertimbangan hukum hakim untuk meringankan hukuman kepada terdakwa yang didakwa oleh jaksa penuntut umum. Pertama itu adalah kooperatif, sopan, ya, tidak berbelit-belit, ya, menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang diajukan, mengerti dia mengerti, kalau nggak mengerti dia bilang saya tidak mengerti, tapi tidak berbelit-belit. Kemudian juga masih muda, itu juga bahan pertimbangan.
Orang-orang yang sudah lanjut usia, itu juga menjadi pertimbangan hukum hakim untuk memberikan alasan yang meringankan. Dan aspek lainnya adalah orang yang didakwa tersebut belum pernah dihukum sebelumnya. Jadi itu yang pertama kali dia didakwa. Itu jadi alasan-alasan subjektif bagi hakim untuk meringankan hukuman bagi terdakwa yang diajukan di dalam sidang pengadilan. Saya pikir ini ya, jadi ada alasan yang memberatkan, ada alasan yang meringankan, ada alasan memberatkan didasarkan pada pertimbangan hukum atau norma, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan subjektif yang dilakukan oleh hakim ketika dia akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Demikian seri pembelajaran hukum pidana. Jadi saya sudah menuntaskan pelajaran sesi 1 sampai dengan sesi 12. Nanti akan ada sesi khusus tentang latihan-latihan menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana, dan dalam sesi khusus ini atau sesi penutup itu nanti silakan Anda untuk menuntaskannya, karena saya tidak akan menjawab kasus-kasus tersebut, tapi Anda lah yang menjawab kasus-kasus tersebut. Saya hanya membacakan kasusnya, silakan Anda bedah kasus tersebut berdasarkan pembelajaran hukum pidana dari sesi 1 sampai dengan sesi 12. Demikian, semoga bermanfaat. Salam hukum pidana.